Hey guys, selamat datang kembali di Naksir Sneakers. Di kesempatan kali ini gue akan melakukan review dan membandingkan antara kedua sepatu yaitu PG4 dan juga Peak Underground. Sepatu ini keduanya dijual dengan harga berkisar 1,6 juta rupiah. Dan semoga di akhir video kalian bisa menentukan sepatu mana yang paling cocok buat kalian dan paling nyaman untuk kalian gunakan di lapangan basket. So without further ado, let's check it out and stay tuned. Jadi guys, hal pertama yang bakal gue bahas perbandingan antara kedua sepatu ini, PG4 dan juga Peak Underground. Mungkin bakal gue bahas dulu mulai dari overall fitnya sendiri. Karena menurut gue pribadi, overall fit merupakan salah satu yang menjadikan faktor penting banget dalam memilih kedua sepatu ini. Karena menurut gue memang overall fitnya itu jujur beda banget. Di PG4 kalian akan mendapatkan overall fit yang jujur sempit banget guys. Di sepatu PG4 ini menurut gue kalian harus up half a size atau mungkin bahkan full size. Karena memang sepatu ini benar-benar sempit banget, terutama di bagian depan dari sepatunya. Meskipun untuk overall materialnya ini bisa breakdown sedikit, tapi menurut gue dari segi panjangnya sendiri kalian perlu go up half size. Dan untuk kalian para wide footers, kalian harus pastikan sizing kalian dengan benar, karena menurut gue ini sepatunya benar-benar narrow banget. Jadi menurut gue pribadi sebenarnya nggak terlalu cocok buat kalian memiliki kaki yang cukup lebar guys. Dan juga kalau kita lihat lebih detail dari segi konstruksinya sendiri, PG4 ini memiliki booty construction, di mana bagian tang yang ada dari sepatu ini menyatu sama sepatunya. Dan jadi ini menurut gue susah banget saat pertama kali gue mencoba untuk memasukkan kaki gue ke sepatu ini. Dibandingkan dengan sepatu Peak Underground yang menurut gue memiliki bentuk sepatu yang cukup standar dan gak terlalu aneh-aneh seperti PG4. Sepatu ini memiliki overall fit yang menurut gue pribadi either kalian bisa beli true to size atau kalian bisa turun setengah size dari regular size kalian masing-masing. Dan jelas untuk para wide footers menurut gue sepatu ini lebih gampang diakses jauh dibandingkan dari PG4 yang ada. Dari segi materialnya tersendiri, kedua sepatu ini nggak jauh berbeda. Menurut gue keduanya menggunakan material yang beda-beda tipis aja dan memberikan overall performance yang cukup serupa guys. Mostly terdiri dari bahan tekstil, mesh, dan ada beberapa fuse layering material di bagian uppernya sendiri untuk durabilitas dari material yang ada pada sepatu ini. Dan memang kalau dilihat dari segi estetiknya sendiri, PG4 menurut gue memiliki sedikit advantage atau kelebihan karena sepatu ini terlihat berbeda dari sepatu-sepatu yang pernah dirilis sebelumnya. Karena kalian bisa lihat sendiri sepatu ini memiliki zipper dan ini bentuknya unik banget, ciri khas kayak sepatu-sepatu 90-an. Kalau kita bisa lihat kayak sepatu Gary Payton, sepatu Zoom Glove itu mirip banget dan menurut gue memberikan overall desain yang unik. Dan dari segi lacing sistemnya sendiri menurut gue juga cukup mirip antara kedua sepatu ini, menggunakan seperti bungee laces juga dan juga speed lacing system, di mana sepatu ini memiliki kayak jari-jari di bagian samping yang ini berfungsi untuk memberikan lockdown pada saat kita menggunakan sepatu ini. Bagian cushionnya sendiri ini menurut gue yang membuat banyak dari kalian penasaran sama kedua sepatu ini, karena kedua sepatu ini memiliki overall cushion yang menurut gue bener-bener soft dan merupakan sepatu yang memiliki cushion paling soft yang ada di pasaran saat ini guys menurut gue. Jadi PG4 menggunakan Air Strobel dan juga Peak Underground menggunakan Peak Tai Chi cushioning system yang menurut gue juga benar-benar gokil banget. Apa yang membedakan kedua cushioning ini, karena memang keduanya itu sama-sama cushion yang basisnya itu soft banget, tapi yang beda adalah komponennya guys. Jadi di PG4 kita menggunakan Air Strobel, air unit yang ditaruh tepat di bawah kaki kita, dan ini bukan merupakan foam cushioning system yang ada pada Peak Tai Chi. Jadi kalau Peak Tai Chi itu menggunakan foam base cushion, dan kalau ditanya mana yang lebih soft antara Peak Tai Chi dan juga PG4, menurut gue Peak Tai Chi memiliki cushioning yang sedikit lebih soft dibandingkan PG4. Gue hampir ngerasa kalau overall cushioning yang ada di Peak Underground ini terlalu soft, tapi mungkin buat kalian benar-benar mengutamakan cushioning yang benar-benar soft banget, absorbing, impact protection, kalian bakal menyukai apa yang dikasih di Peak Tai Chi ini. Dan di PG4 sendiri juga merupakan overall cushion yang soft, tapi kalau kita bisa lihat lebih detail lagi, penggunaan Air Strobel ini biasanya lebih durable dibandingkan dengan foam base cushion seperti Peak Tai Chi. Keduanya menurut gue benar-benar oke banget. Jadi kalau kalian benar-benar mementingkan cushion yang soft, menurut gue kalian pilih salah satu dari kedua sepatu ini, kalian bakal suka guys. Di bagian reaksinya sendiri kita juga akan mendapatkan pattern yang cukup berbeda antara sepatu PG4 dan juga Peak Underground. Di PG4 kita mendapatkan circular pattern, kombinasi antara solid rubber outsole dan juga translucent rubber outsole, dan di Peak Underground kita mendapatkan herringbone dan juga multi directional pattern yang ini juga menurut gue benar-benar agresif banget guys.
Dan antara kedua sepatu ini kalau gue bisa bilang keduanya cukup terlihat oke. Mau kalian gunakan di lapangan outdoor juga menurut gue cukup oke. Tapi kalau gue bisa pilih, mungkin Peak Underground bakal memberikan kalian durabilitas yang sedikit lebih oke dibandingkan BG4 kalau kalian mau pakai di lapangan outdoor guys. Secara keseluruhan kalau kalian masih bingung antara kedua sepatu ini, menurut gue paling gampang lihat atau menentukan pilihan kalian dilihat dari segi overall fit dan juga overall design dari sepatunya tersendiri. BG4 dengan fitnya yang benar-benar snug banget, benar-benar sempit banget, atau di Peak Underground yang fitnya hampir seperti sepatu-sepatu pada umumnya. Dan dari segi estetik sendiri kalian lebih suka yang mana? BG4 dengan shroud, dengan jubahnya ini yang benar-benar unik banget, dan overall looks yang clean banget, ditambah dengan beberapa colorway yang bakal rilis selanjutnya yang menurut gue juga cukup keren, atau di Peak Underground yang memiliki looks yang seperti ini guys. Menurut gue ini sepatunya benar-benar kayak klasik banget, yang standar, dan ini kalau gue bisa bilang mirip sama sepatu Adidas Gel Zero yang juga menurut gue cukup menarik dan oke banget kalau gue lihat sehari-hari. And that's about it guys. Kalau kalian suka dengan konten seperti ini, kalian bisa komen di bawah, kalian bisa klik tombol like, kalian bisa subscribe juga. And please guys, bantu untuk subscribe channel ini supaya bisa menuju ke 10.000 subscriber di bulan ini guys. See you on next video. Thank you so much for kalian udah nonton video kali ini. Peace.